Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pengusaha berumur 50 tahun. Dia terkenal memiliki banyak perusahaan. Suatu ketika dia ditemui oleh seorang wartawan, maka terjadilah dialog. Si wartawan bertanya, "Pak, umur Bapak berapa tahun?" Pengusaha itu menjawab, "Umur saya 5 tahun." Heran wartawan, heran kenapa dikatakan 5 tahun. Terus wartawan tetap lanjut bertanya. Dia bilang, "Kalau anak Pak berapa orang?" Pengusaha itu menjawab, "Anak saya cuma satu." Heran lagi, ternyata bertanya, "Kalau harta Pak berapa banyak?" "Kalau harta mungkin 30 sampai 40 jutaan." Dalam hati wartawan heran dan kembali berkata, "Pak, kenapa Bapak bohong? Kami tahu itu Bapak umurnya sudah 50-an lebih. Kenapa dikatakan 5? Terus anak juga banyak. Yang saya dengar-dengar ada anak Bapak yang keluar kuliah di luar negeri, di Amerika, di Eropa. Kenapa cuma bilang 1? Terus harta Bapak cuma bilang 30 juta, 40 juta, padahal urusan Bapak di mana-mana. Kenapa Bapak berdusta?" Nah, waktu pengusaha ini berkata tersenyum, "Betul Nak, memang umur saya sudah 55 tahun. Tapi rasa-rasanya baru 5 tahun saya gunakan umur saya, baru 5 tahun sujud saya betul, baru saya 5 tahun untuk saya gunakan di jalan Allah. Sisa umur saya penuh dengan dosa dan maksiat." Terus apa? Bapak itu berkata, "Iya betul, kau juga bahwasanya anak saya itu 3 orang. Ada yang di New York kuliah, ada yang di Inggris kuliah. Tapi rasa-rasanya cuma 1 yang anak saya yang care, peduli, yang terus mendoakan orang tuanya. Yang lain susah diurus." Terus kalau harta Pak? Ya, kalau harta betul, usaha saya di mana-mana, aset sudah banyak. Tapi rasa-rasanya baru 30 sampai 40 juta. Harta saya pakai sumbang masjid, bantu yatim. Sisa harta yang lainnya hanya akan menjadi warisan yang mungkin diperebutkan nanti oleh orang-orang di sekitar saya." Nah, ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan bapak-bapak tadi itu seperti kita. Artinya dari berapa umur yang diberikan oleh Allah, cuma sedikit yang ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari beberapa anak yang telah dititipkan kepada Allah, berapa yang sudah menjadi anak soleh dan anak soleh yang akan terus mendoakan orang tuanya. Kemudian dari banyaknya harta yang diberikan oleh Allah, berapa yang sudah kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita jadi ambil pelajaran dan renungan. Kalau kita melihat di dunia ini, kadang ketidakadilan itu muncul ya, bahwasanya ada orang yang berbuat baik namun tidak mendapatkan balasan daripada kebaikannya. Sering hidup itu menjadi rancu. Yang baik dikhianati, pengkhianat malah dibaiki. Yang tuntunan menjadi tontonan, yang tontonan malah menjadi tuntunan. Untung ada akhirat, bahwasanya di akhirat nanti
Tidak ada satupun yang terlepas daripada pengadilan akhirat. Semua terungkap sekecil-kecilnya, semua ada pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, pertemuan kita hari ini, pengajian kita hari ini, saya berbicara apa yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nabi bersabda, "Lan tazula ada makhluk yang berkiamat hatta yus'alana 'amma bi'isa." Di akhir kiamat kelak dan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum dia mempertanggungjawabkan 4 hal. Tidak bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum dia mempertanggungjawabkan 4 hal. Apa itu? 1, ditanya mengenai umur yang diberikan. Umur ini akan diminta pertanggungjawabannya, Pak. Di mana umur itu kita gunakan? Nah, teori umur itu 50 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun semenjak dia akil balik sampai dia meninggal dunia, di mana umur itu dia habiskan. Nah, umur ini kadang kita berleha-leha, kadang kita main-main, tapi waktu berjalan terus. Kata orang barat bahwa waktu hidup itu sangat singkat. Dulu kan kita ingat masa kita anak-anak, sekarang sudah dewasa, sekarang sudah punya anak. Waktu hidup itu singkat, Pak. Dan alangkah apa gunanya kita punya umur yang panjang tapi diisi dengan kemaksiatan. Lebih baik umur yang singkat tapi penuh dengan kebaikan. Tapi tentu yang terbaik, kata Nabi, orang yang terbaik adalah dia yang memiliki umur yang panjang, banyak pula kebaikan dalam umurnya. Nabi Yakub alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, kenapa kau tidak beritahu saya karena bahwa umur kami tidak lama lagi?" Malaikat menjawab, sudah diberitahu. Bagaimana cara diberitahu? Perubahan fisik yang terjadi pada seseorang itu adalah pemberitahuan bahwa umurnya tidak lama lagi. Seperti mata yang mulai kurang, rambut yang mulai berubah, kulit yang sudah kering, itu pemberitahuan bahwa umur sudah tidak lama lagi. Semoga umur yang panjang diberikan Allah kita isi dengan penuh kebaikan, karena ini akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, yang akan ditanya masa muda. Di mana masa muda itu digunakan? Dalam sejarah Islam ada pemuda yang berhasil, ada pula yang gagal. Yang berhasil itu seperti Ashabul Kahfi, seperti Ali bin Abi Thalib, pemuda-pemuda yang berhasil. Dan juga yang gagal seperti Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini masa muda, masa yang kita gunakan untuk menanam. Artinya saat-saat muda ini belajar dengan baik-baik, kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ini yang kita, keberhasilan seseorang tidak lain terlepas daripada dia memanfaatkan masa muda. Dan itu jangan main-main, karena jangan pernah berpikir bahwa mumpung masih muda nikmati, mumpung masih muda terserah buat apa. Jangan, karena banyak anak-anak muda itu lebih dulu meninggal daripada orang tuanya sendiri. Kita dengar kabar ada yang lebih dulu meninggal daripada ibunya, ada anak yang lebih dulu meninggal daripada kakek ini. Jadi manfaatkan masa muda itu dengan baik, isi dengan cari ilmu dan juga berbakti pada orang tua. Nah, masa muda diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga yang akan diminta lagi adalah ilmu. Di mana ilmu kau gunakan? Nah, Ian Ardiansyah sudah punya 2 gelar. Di mana ilmu itu digunakan? Saya ditanya oleh Allah, saya sudah pada ceramah yang nilai ilmu yang saya punya dan nilai yang saya bisa tawarkan ya Allah. Ilmu di mana yang kita gunakan? Apakah dipakai untuk membimbing umat atau malah menyesatkan umat? Apakah dipakai untuk agar orang menjadi hamba Allah? Atau malah dia yang dihambakan? Apakah dipakai agar orang cerdas atau malah membodohi orang? Ilmu akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah harta. Yang terakhir harta.
hati-hati terhadap harta ini. Harta ini dua pertanyaan, Pak. Kalau soal umur tadi, satu, di mana umurmu kau gunakan? Kalau soal masa muda, cuma satu, di mana masa mudamu kau gunakan? Kalau cuma ilmu, di mana ilmu kau gunakan? Tapi kalau harta, itu dua pertanyaan. Dari mana kau dapat dan kau gunakan untuk apa harta itu? Hati-hati. Boleh jadi harta itu kita dapat dengan cara yang haram, lalu kita gunakan untuk yang haram, atau sebaliknya kita dapat dengan cara yang halal kalau kita gunakan dengan cara yang haram. Itu pun tidak boleh kedua-duanya. Jadi Bapak sekalian, inilah yang menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mempertanggungjawabkan keempat hal ini, baik itu umur, masa muda, ilmu, dan juga harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bernasib seperti bapak tua tadi yang saya ceritakan di awal, begitu banyak terbuang-buang waktu dan hartanya yang belum maksimal yang dibelanjakan dengan Allah. Semoga kita bisa mempertanggungjawabkan bapak tadi. Amin ya rabbal alamin. Saja ibu bapak sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.